Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Vito Prima Cipta Revansyah dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Azalia Nicata dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Nama saya Dilimaran Patricia. Nama saya Rizka Permata Putri, nomor absen 30 dari kelas 11 IPS 2. Saya Saira Fitriansyah dari 11 IPS 2 nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Dini Zelda Aprilia dari kelas IPS 2 nomor absen 6. Kami dari kelompok 4 11 IPS 2 ingin menjelaskan berbagai macam tentang Bali. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas daratan 559.472,91 hektar yang terletak pada koordinat 8 derajat 3 menit 40 detik hingga 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik hingga 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Bali dibatasi oleh berbagai wilayah. Wilayah utara yaitu Laut Jawa, wilayah selatan yaitu Samudra Indonesia, wilayah barat yaitu Selat Bali dan Pulau Jawa, dan juga timur yaitu Selat Lombok dan juga Pulau Lombok. Seluruh wilayah laut sesuai kewenangan Provinsi Bali dari 0 sampai 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan. Terdapat beberapa bentuk lahan di Pulau Bali, yaitu karst sebanyak 90%, marin sebanyak 6%, vulkanik 1%, dan juga daratan 2%. Morfologi wilayah Bali terdiri dari daerah dataran rendah, pantai, sungai, rawa, danau, dataran vulkanik, serta dataran sedimen yang berbentuk landai dengan kemiringan 0-5%. Kebudayaan Bali sesungguhnya merupakan ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali dengan lingkungannya. Dalam kosmologi orang Bali, lingkungan dibedakan atas dua macam, yakni lingkungan skala atau nyata dan lingkungan niskala atau tidak nyata. Lingkungan niskala meliputi lingkungan sosial atau masyarakat dan lingkungan fisik atau alam sekitarnya. Sedangkan lingkungan niskala merupakan lingkungan spiritual yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan supernatural yang diyakini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia. Ekspresi dari interaksi antara orang Bali dengan lingkungan spiritual melahirkan sistem religi lokal atau agama Bali, yang di dalamnya mencakup emosi atau sentimen keagamaan, konsepsi tentang kekuatan-kekuatan dan makhluk-makhluk gaib, upacara ritual keagamaan, fasilitas keagamaan, serta kelompok atau komunitas keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan religi lokal tersebut bercampur dengan unsur-unsur agama Hindu yang disebabkan oleh adanya proses perjumpaan kebudayaan pada masa lampau. Sistem kehidupan masyarakat Bali disebut dengan wangsa. Wangsa yaitu sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan. Meski saat ini tidak lagi diberlakukan secara kaku sebagaimana pada masa lampau, tetapi dalam beberapa hal ini masih dipertahankan. Misalnya dalam tradisi upacara adat dan perkawinan. Masih dikenal pembedaan berdasarkan galur keturunan leluhur yang mengarah pada wangsa di masa lalu. Sistem wangsa ini bermula pada abad ke-14 pada saat kerajaan Bali ditundukkan oleh Majapahit. Pada mulanya, wangsa ini dibuat dan dimaksudkan untuk membedakan antara kaum penguasa asal Majapahit dari Jawa dengan masyarakat lokal taklukan. Mereka dan keluarganya yang berasal dari Majapahit, meski berjumlah minoritas, tetapi memegang penuh semua urusan kehidupan bernegara. Mereka membentuk sendiri strata sosial kelas atas yang berpuncak pada dinasti Kepakisan yang berasal dari Majapahit. Mereka menguasai seluruh pulau Bali dengan membagi kekuasaan di antara mereka. Para panglima dan keturunannya, para raja, bangsawan, pendeta, pembesar keraton, punggawa militer, abdi keraton, beserta keluarga mereka yang berasal dari Jawa atau Majapahit menciptakan 3 kelas teratas untuk kalangan mereka. Brahmana adalah kedudukan yang dikhususkan untuk para kalangan pendeta dan pemuka agama. Kesatria adalah kedudukan yang diberikan untuk para raja, kaum bangsawan, petinggi kerajaan, dan bala tentaranya. Waisya adalah kedudukan yang diperuntukkan untuk para abdi keraton, ahli-ahli pembuat senjata,
para cendekiawan, dan juga sebagainya. Sedangkan untuk masyarakat Bali Taklukan yang jumlahnya mayoritas tidak diberikan kedudukan sama sekali. Mereka semuanya dimasukkan dalam kelas paling bawah di Bali yang dikenal dengan istilah Jaba. Setiap proses pernikahan adat Bali tidak terbentuk begitu saja. Proses pernikahan berpedoman pada aturan kitab Weda dan hukum Hindu yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini pun diberlakukan kepada keturunan keluarga penguasa Bali kuno Pramajapahit yang berasal dari dinasti Warmadewa, yang melebur dalam masyarakat Jaba setelah kehilangan kekuasaan mereka. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki adat dan keunikannya masing-masing. Sama halnya dengan Provinsi Bali, perkawinan di Bali dikenal dengan nama Pawiwahan, yang dapat berarti Patemining Purusa Pradana, Malarapan Patunggalan Kain Sukacita, Kadulurin Upasaksi Skala Niskala. Dalam adat Bali pada umumnya pernikahan dibagi menjadi dua sistem, yakni memadik atau meminang, dan merangkat atau ngerorot. Sistem memadik dilakukan di rumah mempelai perempuan, sedangkan merangkat dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Kedua sistem ini bisa dipilih sesuai kesepakatan kedua keluarga. Asal-usul suku Bali terbagi ke dalam 3 periode atau gelombang migrasi. Gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang ketiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa. Ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15, seiring dengan islamisasi yang terjadi di Jawa, sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk melestarikan kebudayaannya di Bali, sehingga membentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali. Pulau Bali kuno telah dihuni oleh bangsa Austronesian sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang berimigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Penemuan purbakala seperti alat-alat batu yang berasal dari zaman Austronesia telah ditemukan di dekat desa Cekik di sebelah barat Pulau Bali. Masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwasidanta, Waisnawa, Buddha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu. Budaya tersebut dimulai sekitar abad 1 Masehi. Nama Bali Dwipa atau Pulau Bali telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Dwipa. Bali sendiri juga pernah terlibat konflik dengan Belanda mengenai hak tawan karang yang telah berlaku sebelum Belanda datang. Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Atas bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan hak tawan karang. Perlawanan ini bermula pada saat Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya yang dipimpin oleh komandan tertinggi yaitu Van den Bosch. Selama 2 hari, pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalungkung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ngurah Made dan Ketut Jelantik mundur ke daerah Jagaraga. Pihak Bali juga terpaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Penandatanganan perjanjian oleh pihak Bali merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Namun pihak Belanda menyadari siasat pengkhianatan tersebut, sehingga Belanda mengerahkan semua kekuatan untuk menyerang Jagaraga dari 2 sisi. Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari dan kekuatan dari aliansi kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun, Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik yang mengakibatkan mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda.